Indrayanti Beach, nginceng wong sing foto selfie bersukaria sambil memandang indahnya laut yang menawan. Sobat, terletak di Yogyakarta, Gunung Kidul. Ya, sebuah keindahan alam semesta yang luar biasa sebagai salah satu bagian alam makrokosmos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya sobat, kembali lagi bersama channel Obrolan Wong Deso. Kali ini saya akan membahas sebuah tema yang spesial tentang sebuah penciptaan alam sobat. Sebagaimana yang sobat saksikan di belakang saya ini, sebuah lautan samudera lepas yang memberikan ombak bergulir, bergulung seolah-olah mengejar sebuah harapan hingga di tepi pantai. Oke sobat, pemandangan alam ini adalah sebuah anugerah terbesar bagi kehidupan umat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia di muka bumi ini. Ada sebuah dalil Al-Quran yang paten, yang selalu kita dengarkan ketika para khotib berkhutbah di atas mimbar melalui corong-corong masjid. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ali Imran sobat. Destinasi lekarane. Oh, destinasi alam. Destinasi. Iya. Destinasi alam. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan lautan, daratan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Coba kita perhatikan laut dengan penuh ombak yang seperti ini, dengan kekayaan alam lautan yang luar biasa ini, ribuan jenis ikan, mulai dari ikan hiu, ikan paus, sampai ikan terkecil pun kita bisa saksikan. Begitu juga dengan hewan-hewan plankton, zooplankton yang merupakan makhluk terkecil di dalam lautan, dasar lautan ini sobat. Coba bisa kalian bayangkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan sebuah lautan samudra ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia. Anda bayangkan jika tidak ada nelayan, maka kita tidak akan pernah memanen atau memakan lauk pauk berupa ikan. Bisa Anda bayangkan jika nelayan itu tidak berlabuh di tepi lautan, maka hasil keringatnya pun tidak akan bisa kita nikmati. Ini adalah sebuah anugerah terbesar, saudara. Sebuah anugerah terbesar. Oleh karena itulah manusia dianugerahi akal dan pikiran agar kita selalu berwaspada, agar kita selalu berpikir, bertafakur tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah sudah memberikan isyarat, tanda tentang ayat-ayat kekuasaan dan ayat-ayat kebesarannya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan onta, bagaimana dia diciptakan? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Dan langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Langit yang satu manusia pun dengan kekuasaan Allah, tanpa ilmu Allah tidak akan mampu menembus langit. Bahkan Allah menantang para jin dan manusia untuk bisa menembus langit sampai ke lapisan 7, kecuali dengan ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada manusia tersebut. Dalam Ar-Rahman ayat 31 Allah sebutkan, ya ma'sarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan sobat. Hai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus langit ke atas, maka tembuslah, kecuali Anda akan menembusnya dengan sebuah ilmu pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi, bagaimana bumi ini dihamparkan. Masya Allah,
luar biasa sekali anugerah Allah terhadap kehidupan umat manusia ini. Allah ciptakan bumi hanya untuk memberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, sobat. Apa itu? Agar kita bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan bumi dan lautan ini tidak ada, atau salah satunya tidak ada, maka tidak akan pernah terjadi checks and balance kehidupan ini. Keseimbangan kehidupan di dunia ini tidak akan pernah Anda dapatkan, sobat. Yakin dan percayalah, ketika Allah hanya menciptakan lautan saja, tidak ada bumi, maka akan terjadi kepincangan sistem di alam makrokosmos ini. Begitu juga sebaliknya, jika Allah menciptakan daratan saja tanpa ada lautan, saya yakin, sobat, kita pun yakin akan terjadi ketimpangan sistem juga. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilal ardi kaifa sudihat, wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan bagaimana gunung-gunung di atas saya ini diciptakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Kalian bisa gunakan akal dan pikiran kalian, sobat. Bagaimana Allah menganugerahkan, menciptakan sebuah gunung-gunung, ribuan gunung di muka bumi ini. Itu juga dengan satu tujuan, agar terjadi keseimbangan alam makrokosmos yang teratur. Gunung sebagai penegak bumi akan memberikan efek yang luar biasa. Ketika ada banjir landang yang sedang melanda, maka gununglah yang akan menjadi penghalang. Itu salah satu manfaat gunung. Ketika kita pergi memuncak ke puncak gunung yang tertinggi, kita akan dapatkan bahwa dari diri kita adalah lemah di hadapan Sang Kuasa. Ini satu pelajaran yang penting, sobat, yang akan kita dapatkan ketika kita pergi memuncak di atas gunung. Coba praktekkan omongan saya. Pergilah ke puncak gunung, lalu lihatlah betapa luasnya alam yang Allah ciptakan. Lalu perhatikanlah bagaimana ribuan triliunan pohon yang Allah juga ciptakan, yang Allah hamparkan untuk manfaat manusia. Ini adalah ayat-ayat alam yang perlu kita perhatikan, sobat. Kebetulan di sini saya tengah berada di Pantai Indrayanti, Yogyakarta, ya. Sebuah pemandangan yang menarik di belakang saya ini, dan juga batu cadas di atas saya ini menjadi bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda perhatikan, pagi-pagi kita sudah disuguhkan pemandangan menarik berupa ombak berguluran, diiringi dengan pemandangan mendung yang menyejukkan, sobat. Banyak sekali hamba-hamba Allah yang datang ke sini menikmati sebuah pemandangan luar biasa. Ini adalah salah satu tanda lain sakartum lazidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ini adalah salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendatangi, kemudian bertafakur, memikirkan tentang penciptaan alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi ke Pantai Indrayanti ini bukan sekedar bersenang-senang, sobat, bukan sekedar melepas lelah dan penat, tapi lebih dari itu, kita bertafakur tentang penciptaan alam, tadabbur alam, bersenggama dengan alam, sehingga hati kita, kolbun kita akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kolbun salim. Oleh karena itulah Allah menyatakan, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hai orang-orang yang beriman, yang bersyukur, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, yang hatinya tenang, yang jiwanya tentram, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke dalam agamaku yang aku ridhoi dan penuh ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surgaku. Fadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang merasa bersyukur terhadap alam yang Allah ciptakan. Ingat, kita di Pantai Indrayanti ini yang hanya bukan sekedar untuk berfotoria, berselfie, atau apapun namanya, tapi lebih dari itu, gunakan akal dan pikiran kita untuk bertafakur,
tentang kejadian alam dan kejadian yang Allah ciptakan di bumi ini, sobat. Ya, ini sungguh menarik. Waktu yang momen yang sangat tepat untuk saya memberikan sebuah tema yang menarik tentang alam ciptaan Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi di surat Al-Ghasyiyah. Oke, sobat. Semoga ada manfaatnya. Silakan tambahkan kolom komentar di bawah ini tentang penciptaan alam. Yang jelas semua Allah ciptakan ini Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadza batila, hadza batila, hadza batila. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.